menyikapi hal kejadian semacam ini, masalah Habib Rizik misalnya. Ulama berbeda-beda, ada yang ada langsung mendukungnya datang, ada yang mendoakannya, macam-macam. Makanya jangan sampai kita juga prasangka ini pada diem dan sebagainya. Kita prasangka buruk itu menguasai. Yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita memanjatkan doa untuk kebaikan negeri ini. Dijauhkan daripada fitnah-fitnah orang yang suka mengganggu dan merusak. Ada orang yang ingin bermain di negeri ini, yaitu mereka yang tidak kenal akhirat. Ada bermain di negeri ini. Dan jangan sampai kita jadi korban di dalamnya. Jangan kita kemakan, kebawa kepada arus yang semacam ini. Jadi, ini makanya diadu domba, umat Islam diadu domba itu karena setelah kita diadu domba, mereka akan bermain. Yang tidak senang dengan kejayaan Islam. Maksudnya bukan kejayaan Islam, ketentraman negeri ini. Tidak hanya orang Islam, kami maksud adalah orang di luar Islam pun di negeri ini aman-aman, tentram-tentram saja kok. Tapi ada orang yang punya kepentingan hawa nafsunya, ingin membuat merancuh, membuat kericuan di negeri ini. Nah, sampai nggak beres-beres urusannya, nggak beres-beres. Maka jangan sampai kita ini adalah kebawa oleh mereka. Kami seru kepada siapa? Kepada pemerintah. Dari yang tertinggi Pak Presiden sekalipun. Kita harus waspada. Anda manusia, saya juga manusia. Saya bisa saja ke bawah dalam hawa nafsu saya. Anda pun juga sama. Pak Presiden, Pak Menteri dan sebagainya. Tapi harus kita ketahui, saya yakin Anda punya iman kok. Saya sering suarakan, tidak tahu nyampe atau tidak. Pak Menteri-Menteri Anda punya iman. Pak Jenderal-Jenderal Anda punya iman. Anda percaya di hari akhir. Apakah Anda rela dengan membiarkan ketidakbaikan terjadi di dunia ini, sementara kita hanya mempertahankan jabatan yang sementara, setelah itu akan dihinakan oleh Allah di alam barzah sebelum dihinakan di padang mahsyar dan neraka? Ini adalah bahasa cinta kami untuk mereka. Apa yang bisa kita perbuat ya? Kita mendoakan mereka, semoga para pemimpin-pemimpin itu sadar yang demikian ini segera ditangani dengan benar supaya tidak terus berlarut-larut. Sebab ini kejadian-kejadian seperti tertembaknya 6 orang laskar ini, kalau dibiarkan berlarut-larut terjadi akan perdebatan panjang yang akan hanya menambah permusuhan di antara hamba Allah dengan hamba Allah, dan juga akan membawa kepada praduga-praduga terus yang tidak jelas. Sampai kapan? Terus sampai berantem. Nah, ini nggak boleh. Harus jelaskan. Siapa ini pelakunya, bagaimana kini, apa kini kronologinya seperti apa, dijelaskan, diputuskan bahasanya beginilah, harus begitu. Kalau dibiarkan begini, lihat sehari, keterlambatan sehari, berapa komentar yang keluar, berapa orang yang akan terpengaruh, berapa dan seterusnya. Jadi himbauan kami kepada pemerintah juga menghimbau untuk menyelesaikan hal semacam ini secara terlepas dari masalah yang salah di mana kan nanti kan sudah yang ditembak jelas, yang menembak juga mengakui. Tinggal bagaimana kejadiannya ini seperti apa. Kan seperti itu. Kemudian juga jangan menambah keruh suasana. Semua dari kita itu. Jadi mari kita komentar yang baik ya. Mungkin Anda punya keyakinan tentang kejadian ini. Maka dengan keyakinan Anda pun bukan berarti Anda harus membuat kericuhan lagi di balik ini semuanya. Maka tetap kita harus dengan penuh kebijakan menangani semuanya, semangat, serius, bijak, demi apa? Demi ketentraman bangsa ini, negeri ini. Sekarang Masya Allah luar biasa kami kisah maka Allah. Apalagi kita menemukan Masya Allah channel-channel YouTube yang memang hidupnya mengadu domba ajib. Ini makan termasuk ini kami himbau kepada para pemerintah, aparat keamanan dan sebagainya. Hendaknya diciduk itu apa namanya channel fitnah, channel yang kerjaannya hanya memberitakan tentang ini. Dari kelompok ini berantem terus ini. Memang ada setan namanya setan viral itu untuk mendapatkan uang di balik YouTube-nya. Ini yang menjadi masalah juga. Kadang memotong omongan juga Bu ya. Mengadu domba. Jadi kita perlu kerjasama. Nah, apa yang hendaknya kita lakukan? Pertama berdoa. Jangan sampai pandai berteriak tapi Anda tidak pernah mencoba. Tadi malam Anda bangun atau tidak? Pertanyaan ini. Ngadu kepada Allah atau tidak? Untuk kemenangan, kejayaan, untuk ketentraman negeri ini. Ya ini kita perlu serius. Kita bukan action biar terlihat di media di esok hari. Bukan. Akan tapi kita perlu ngadu kepada Allah dengan serius. Apa yang terjadi kepada umat yang ada di negeri ini, kaum muslim negeri ini, khususnya kepada tokoh-tokoh kita misalnya, yang selama ini berjuang dan sebagainya, ulama-ulama dan sebagainya. Kita doa memohon kepada Allah, itu yang terpenting. Setelah itu kemudian ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan tentunya mulai prosedur-prosedur yang diperkenankan oleh undang-undang negara. Dan kami himbau kepada pemerintah, ingat bahwasanya hidup Anda sesaat. Hidup Anda sesaat. Kalau Anda tidak serius dalam mengurusi ini, maka
Anda akan menemukan kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Alhamdulillah. Kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, jika ada orang yang tidak pernah gentar mendapatkan gertakan, teguran, maka biarkan kita semua akan mohon kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Kalau memang Anda semuanya berani, tantanglah Allah. Dan saya akan kembali kepada Allah. Selesai. Akan selesai. Dan yakinlah, percaya Anda, semakin Anda banyak mengadu kepada Allah, akan selesai urusannya ini. Hak akan tampak, batil akan tampak, dan akan selesai. Permasalahan kita adalah kita kurang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir banyak action saja. Biarpun banyak kejahatan kayak apapun, kalau kita ingin menyelesaikannya hanya dengan action zahir saja, maka susah kita untuk menuai hasilnya. Allah dan Allah dan Allah. Itu saja bisa kami sampaikan. Dan ingat, jangan menambah keruh. Biasakan berkomentar yang baik. Jangan membuat provokasi. Bahkan jangan juga berdusta hanya untuk kepentingan kebenaran yang kita yakini. Itu juga tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu ya. Bu ya, sedikit menambahkan, ingin bertanya, Bu ya. Pernah membaca satu tulisan yang mengatakan kadang ada beberapa fase yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang zalim gitu, Bu ya. Artinya kadang Allah tidak serta-merta menghukum orang zalim. Ada yang kadang dengan fase pertama tuh Allah biarkan, Allah tangguhkan. Setelah itu nanti fase keduanya ada istidraj, artinya sedikit demi sedikit ya, kayak Allah berikan kenikmatan tapi tujuannya adalah untuk menuju kepada kehancuran. Lalu fase berikutnya itu adalah setan menjadikan mereka tuh semakin tertipu dengan kezaliman mereka, dan baru nanti fase yang keempat itu adalah siksa dari Allah. Apakah hal itu memang seperti itu atau bagaimana, Bu ya? Artinya begini, kurang lebihnya begini. Hukuman yang Allah berikan kepada orang zalim, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, Ya, Bu ya. itu ada yang ditunda, ada yang didahulukan, ada yang dipercepat. Hukuman memang begitu. Allah berikan hukuman berbeda-beda. Macam-macam ya. Ada ibrah, ada pelajaran di balik itu semua. Ada yang langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok tidak langsung dihukum ada orang zalim? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang yang berjuang dulu. Allah ingin memperbanyak pejuang-pejuang. Allah ingin memperbanyak orang-orang yang hidup dalam kemuliaan, biar berjuang, biar semangat. Maka kezaliman dibiarkan dulu oleh Allah. Tapi orang zalim akan dinyuksepkan, dijalemkan nerakanya. Jadi zalim tetap saja nggak ada artinya. Ditunda atau tidak ditunda sama, menuju kepada kehancuran. Maka dari itu kami himbau kepada siapapun yang merasa punya kezaliman, baik di rumahnya, di kantornya, di ininya, sudahlah, akhir itu semuanya. Apalagi kelas-kelas negara dunia ini, alhamdulillah. Maka kami cinta kepada para pejabat-pejabat, Pak Presiden sekalipun, karena dia adalah ahli la ilaha illallah. Bahkan yang bukan ahli la ilaha illallah sendiri adalah satu bangsa, satu negeri. Jangan sampai ada di hati Anda ada jiwa yang jelek, jiwa yang kotor. Tidak peduli dengan kejahatan yang berlaku. Akan tapi semangatlah untuk berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, untuk umat manusia. Itu adalah nurani yang baik, batin yang baik. Orang yang baik. Baik, subhanallah, Bu ya. Sekali satu lagi, Bu ya. Kalau Bu ya, misal kita kan ada perintah untuk menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga itu, Bu ya. Ada berapa hal yang agama harus yang dijaga itu, Bu ya. Dan kalau seandainya perbuatan zalim seseorang itu dikarenakan ada tekanan, Bu ya, untuk misalnya ya untuk keluarganya, sehingga dia memang harus berbuat zalim kepada si fulan, karena kalau tidak maka keluarganya akan dijadikan korban, begitu. Itu seperti apa yang harus dilakukan, Bu ya, pilihannya, Bu ya? Bukan berbuat zalim, akhirnya adalah tafus soal. Kita bisa membela diri. Ya, dalam bahasanya tafus soal. Kita bisa membela diri kalau kita akan dicidrai di dalam 5 hal. Akal kita, nyawa kita, agama kita, harta kita, kemudian kehormatan kita. Jika ada orang yang ingin mengganggu ini kita bisa membelanya. Sehingga mata tuna mali mata syahidan. Kalau ada orang mati membela hartanya akan direbut oleh orang lain, mati syahid kok dia. Ya. Hartanya yang halal kita dikumpulkan untuk diberikan kepada anak istrinya. Ada orang merebut sampai dia berantem, mati syahid kok. Ya. Tuna nafsi, menjaga dirinya, mati syahid. Tuna irdihi, kehormatannya, mati syahid. Jadi ada kemuliaan, memang kita diimbau, tapi bukan memulai kezaliman itu namanya. Dia membela diri adalah sah.
Bukan, maksud kami Bu ya, kalau ada orang diperintahkan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Karena kalau dia tidak berbuat zalim kepada orang lain ini, maka nanti yang jadi korban misalnya Oh, tidak ancamannya bisa. adalah anaknya, Oh, keluarganya tidak misalnya. bisa. Dia tidak bisa mendahulukan orang dirinya kepada orang lah. Jadi walaupun karena biasanya gini Bu ya, ada orang itu kalau mungkin dirinya yang dikorbankan dia masih bertahan, tapi kadang kalau sudah mainnya adalah main keluarga, membayangkan anak, istri, nah itu Bu ya, itu Dia seperti berkorban. apa? Dia berbuat zalim kepada orang. Jadi ada perintah, misal ada si A memerintahkan kepada si B untuk melakukan kejahatan kepada si C gitu Bu ya. Dengan ancaman kepada si B, dan si A ini mampu misalnya untuk mewujudkan ancaman tersebut. Kalau si B tidak melakukan kejahatan atau berbuat zalim kepada si C ini, maka yang jadi korban ini keluarga si B Bu ya, anaknya, istrinya ibaratnya akan dihabisi oleh si A. Itu untuk seperti itu bagaimana pilihan Bu ya. Ketika kita diberi dua pilihan yang sama-sama sulit seperti itu Bu ya. Pilihannya adalah melawan orang yang menyuruhnya tadi. Walaupun anak istri jadi korban. Dia tidak ada jaminan. Kalaupun dia sudah bunuh itu bisa saja anak istrinya juga bunuh juga kok. Wong orang jahat kok. Nggak ada alas. Biarpun kita menuruti tadi, Iya Bu ya. bukan berarti nanti anaknya akan dijaga juga kan? Iya Bu ya. Kan dia masih hidup. Dia masih hidup, mungkin punya permasalahan lagi nggak cukup. Dia juga dibunuh juga pada akhirnya. Akan seperti itu, Bu ya. Memang Karena kezaliman Allah tidak boleh dituruti, nggak boleh kezaliman. Naudzubillah. Hitungannya di depan Allah. Apalagi antara nyawa. Misalnya suruh, kalau tidak kau bunuh, aku bunuh dia. Ya kan gitu? Nggak boleh dong. Kita membunuh orang demi kehidupan orang, nggak bisa. Nggak ada alasan. Tidak ada sebetulnya. pilihan Nggak Bu ada ya. pilihan. Baik, subhanallah Bu ya.